Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tuan anakku, di pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani segala aktivitas serta ibadahnya. Salah satunya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari, ya boleh dibuka bukunya, Aqidah Akhlak halaman 62. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang jin dan syaitan. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini berserta isinya, ya baik itu makhluknya, ya baik itu tumbuhan-tumbuhannya, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita, ya seperti air, seperti makanan, seperti udara, ya, dan lain-lain. Nah, sama seperti penciptaan jin dan syaitan ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya ini terbagi menjadi dua jenis. Makhluk yang nyata dan makhluk yang gaib. Makhluk yang rohani dan makhluk yang jasmani. Ya, jadi makhluk yang rohani ini artinya makhluk yang terlihat, ya seperti kita manusia, tumbuhan, hewan. Nah, ada juga makhluk yang seperti kita itu adalah makhluk yang jasmani, ya. Makhluk yang jasmani itu seperti kita, manusia, tumbuhan, hewan. Sedangkan makhluk yang rohani itu makhluk yang gaib. Ya seperti jin, ya, seperti malaikat, ya seperti syaitan. Nah, itu adalah makhluk yang rohani atau makhluk yang gaib. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang jin dan setan. Jin ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas, ya, dari api. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hijr ayat 27, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Ya, jadi jin ini diciptakan ya memang sebelum adanya penciptaan manusia. Ya bahkan kita sudah sering mendengar ceritanya. Dahulu ya ketika di surga bahkan jin ini menjadi gurunya dari para malaikat. Tapi salahnya ya ketika penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya ketika Nabi Adam sudah diciptakan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluknya, menyuruh hamba-hambanya untuk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Ya. Tetapi hanya ada satu makhluk Allah yang tidak menghormati, yaitu jin. Ya, ketika itu jin tidak mau menghormati, ya tidak mau menghargai dengan adanya Nabi Adam. Dia sombong karena dia tercipta dari api. Dia yang paling kuat dan bahkan dia itu adalah seorang guru dari malaikat. Ya, tapi karena dari kejadian itu maka jin ini dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala dan memiliki perjanjian. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya adalah menggoda anak cucu Adam. Ya, jadi kalau seorang manusia biasa berbuat maksiat, biasa berbuat dosa, biasa membuat kesalahan, itu karena adanya godaan dari jin. Nah, maka dari itu, nauzubillah, jangan sampai kita itu tergoda oleh jin, ya, sampai sering berbuat maksiat, sampai berbuat dosa, itu jangan sampai seperti itu. Ya. Dan sebenarnya jin ini memiliki tugas yang sama dengan kita manusia, bahkan malaikat pun. Tapi ada perbedaannya. Malaikat diciptakan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Bahkan malaikat ini tidak pernah berbuat maksiat. Ya, berbeda dengan kita manusia, berbeda dengan kita jin. Banyak Al-Qur'an dalil-dalilnya yang menyangkut, ya, yang selalu menyandingkan atau menyamakan antara kedudukan jin dengan manusia. Ya, sebagaimana Quran surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan, ya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi jin dan manusia ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Mengapa seperti itu? Kenapa malaikat tidak disebutkan? Karena malaikat memang dari awal penciptaan itu sudah ditugaskan untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, nurut kepada Allah. Tapi berbeda dengan jin dan manusia ini. Jin dan manusia ya memang diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Tapi masih banyak, ya, masih banyak dari jin, masih banyak dari manusia. Ada yang memang mereka menaati perintah Allah dan menaati apa kata Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga yang tidak. Ya, kita tidak usah jauh-jauh melihat. Ya contohnya aja seperti manusia.
Ya, manusia ada yang taat kepada Allah, ada yang taat kepada Rasulnya. Tapi ada lagi manusia yang memang tidak taat, ya bahkan sholat tidak pernah, ya puasa tidak pernah, dia tidak mau menjalankan apa yang Allah perintahkan. Ya, itu sama seperti itu. Maka dari itu jin dan manusia ini suka disanding-sandingkan atau disamakan karena memang ada persamaan antara jin dengan manusia. Ya, diciptakannya itu hanya untuk beribadah kepada Allah, tapi terkadang kita ini manusia suka tidak beribadah, ya bahkan suka berbuat dosa, berbuat kesalahan. Nah, sama seperti jin, ada jin yang memang nurut dan taat kepada Allah, ada yang tidak, sama seperti kita manusia. Nah, jadi nanti kelak ketika di hari kiamat, ya, makhluk jin itu juga bakal diminta yang namanya pertanggungjawaban, sama seperti kita manusia. Nah, ketika di hari kiamat ada yang namanya yaumul hisab. Ya, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, nah, itu bukan hanya manusia, tapi jin juga diminta pertanggungjawabannya antara masuk surga atau masuk neraka. Nah, lalu ada yang suka bilang, Pak, bagaimana Pak? Karena jin ini kan katanya sudah ditakdirkan untuk masuk ke dalam neraka. Ya Allahu alam, kita tidak ada yang tahu. Nah, kita juga banyak mendengar, ya Rasulullah SAW pernah berkata, umatku itu akan masuk ke dalam surga, biarpun imannya sekecil apapun. Tapi prosesnya sebelum masuk ke dalam surga itu ada yang namanya pembersihan dulu, dimasukkan ke dalam neraka itu dibersihkan. Ya, kalau dia kotor dicuci dulu. Kalau sudah selesai dia nanti disetrika dulu ya dan lain sebagainya, ya. Itu. Tapi wallahu alam kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ya, tapi kita semua itu berusaha untuk melakukan ibadah, melakukan hal yang baik-baik untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama halnya dengan jin. Ya, ketika jin ini taat kepada Allah, nurut kepada Allah, ya, lalu mendengarkan perkataan nabinya yaitu Rasulullah SAW, ya maka insya Allah sama seperti kita manusia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu saja. Ya, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini nanti akan kita teruskan. Ya. Nah, kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.